Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal yang pertama ini tentang transformasi geometri gitu ya. Jadi diketahui gradien garis yang melalui titik O dan titik P gitu ya adalah min 2. Baik, untuk kalimat pertama ini kita coba lihat, ingat-ingat nih, dulu waktu SMP kita pernah belajar gradien antara dua titik. Jadi kalau ada titik A dan B, maka gradien itu dirumuskan seperti ini, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang gradien antara titik O dan titik P itu min 2. Jadi kalimat pertama ini kalau dituliskan dalam bahasa matematik jadinya begini ya, bahwa M itu adalah B min 0, jadi B itu sebagai Y2 gitu ya, dan seterusnya, dibagi dengan A min 0 itu sama dengan min 2. Nah, ini kalau misalkan kita kali silang, kita punya persamaan bahwa B sama dengan min 2A. Jadi dari kalimat pertama kita punya informasi seperti ini. Baik, lalu kemudian titik P ini dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Apa sih akibatnya kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X? Oke, kita coba nggak pakai rumus, tapi kita coba lihat melalui gambar ya. Apa akibat kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X? Misalkan, kita punya titik 3,2 gitu ya, di sini posisinya 3,2, terus kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka kan bayangannya kita akan peroleh 3, min 2. Artinya apa? Kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, itu X-nya tetap, sementara Y-nya berubah jadi negatif. Dengan demikian, kalau titiknya P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya harusnya jadinya A, min B. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kemudian, hasil dari pencerminan ini, itu digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Nah, sekarang apa akibatnya kalau suatu titik digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri? Kita coba lihat titik, misalkan saya punya titik 2,5. Titik 2,5 ini mau saya geser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Maka nanti titik yang kita peroleh itu adalah 1,0. Nah, hubungan 1,0 sama 2,5 ini kan sebetulnya karena dia diturunkan 5 satuan, maka Y-nya yang tadinya 5 dia turun jadi 0. Artinya Y-nya dikurangi dengan 5. Sementara ketika dia digeser 1 satuan ke kiri, maka yang berubah X-nya. Jadi X-nya yang tadinya 2 itu berkurang 1 gitu ya, karena dia digeser ke kiri 1, jadinya tinggal 1 X-nya. Oke, dengan demikian hasil dari pencerminan tadi, A, min B tadi gitu ya, kalau kita lakukan hal yang sama, harusnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi A-nya berkurang 1, sementara min B yang tadi awalnya min B ya, itu berkurang 5. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Nah, ceritanya hasil akhirnya itu kan P aksen nih. Nah, P aksen itu dengan 0,0 itu gradiennya jadi min 1. Nah, di sini gradien titik O dan P aksen gitu ya, itu adalah min 1. Nah, kalau kita masukkan lagi ke rumus ini, maka kita punya M itu sama dengan min B min 5 dibagi dengan A min 1 sama dengan min 1 gitu ya. Ini rumus gradien. Lalu kemudian kita kali silang. Nanti kita punya min B min 5 sama dengan min A plus 1. Kalau kita rapikan lagi, jadi kita punya A min B sama dengan 6. Selanjutnya, B ini kita bisa substitusi nih dari sini, dari min 2A gitu ya. B-nya diganti min 2A, jadinya nanti 3A sama dengan 6, lalu A-nya sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah dapat A-nya sama dengan 2, kita bisa substitusi lagi ke sini. Kita dapatlah B-nya min 4. Sehingga titik PA, B yang dimaksud adalah 2, min 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, ini soal tentang dimensi 3.
Jadi diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2, jika titik P di tengah-tengah AB dan Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ. Kalau kita buat ilustrasinya, kira-kira kita punya seperti ini ya, kita punya kubus ABCD, EFGH, lalu rusuknya 2 akar 2. Nah, titik P itu ada di tengah di tengah AB, dan kemudian Q di tengah BC. Kira-kira seperti ini ya. Nanti yang ditanya adalah jarak dari H ke PQ. Nah, jarak antara titik ke suatu garis gitu ya, itu kita bisa cari dengan lebih mudah kalau kita buat segitiganya. Jadi kita buat segitiga HPQ dulu gitu ya. Langkah pertama itu kita buat segitiga HPQ. Oke, HPQ itu kira-kira seperti ini. Lalu kemudian kita cari semua sisi dari segitiga HPQ ini. Misal, pertama kita akan mencari PQ. Di pelajaran sebelumnya gitu ya, di video sebelumnya tentang dimensi 3, kita pernah membahas tentang jarak dua titik gitu ya, yaitu dengan pakai cara jalan-jalan. Jadi kalau dari P ke Q itu kira-kira kan kayak jalan ke B gitu ya, akar 2, lalu dari B ke Q akar 2, sehingga nanti PQ-nya itu adalah akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat, hasilnya nanti adalah 2. Jadi PQ-nya kita tahu 2. Oke, jadi kalau sekarang dari P ke H, ini sama nih, jalannya berarti ke P ke A, lalu A ke D, lalu D ke H gitu ya. P ke A-nya akar 2, lalu A ke D-nya 2 akar 2, dan D ke H-nya 2 akar 2 gitu ya. Jadi Matters bisa lihat lagi nih video sebelumnya tentang dimensi 3 ya, supaya lebih jelas. Ini hasilnya nanti 3 akar 2, sementara dari H ke Q juga akan sama tuh. Nanti panjangnya juga akan 3 akar 2 dengan cara yang sama ya. Sehingga kita punya segitiga HPQ ini sebetulnya adalah dia segitiga sama kaki. Di mana kaki HP dan kaki HQ ini sama panjang, begitu ya. Nah, sekarang jarak dari H ke PQ itu pasti jarak yang tegak lurus gitu kan ya, garis yang tegak lurus ini nih, HR. Dan karena dia sama kaki, maka dia akan membagi PQ, R ini akan membagi PQ sama panjang, sehingga RQ1 dan RP1. Oke, kalau kita ambil segitiga HRQ gitu ya, maka HR yang ditanya itu adalah kita tinggal gunakan Pitagoras. Jadi HR nanti akan sama dengan 3 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat gitu ya. Sehingga hasilnya adalah akar 17. Jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Baik, soal berikutnya itu tentang integral. Jika integral dari 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan akar 2, maka nilai dari integral 0 sampai 2x dikali fx kuadrat dx gitu ya. Jadi yang diketahui adalah integral dari 0 sampai 4 fx dx itu adalah akar 2. Sementara nanti yang ditanyakan adalah integral 0 sampai 2x dikali fx kuadrat dx begitu ya. Nah, biasanya mengerjakan integral seperti ini itu menggunakan pemisalan. Oke, jadi kita bisa memisalkan bahwa U itu adalah X kuadrat. Jadi di sini kita misalkan X kuadratnya itu adalah sama dengan U. Kalau X kuadratnya sama dengan U, maka nanti integralnya kan jadi seolah-olah seperti ini nih. X dikali dengan FU dx, gitu ya. Jadi X kuadratnya sudah diganti dengan U. Tapi kalau kita menggunakan peubah U gitu, maka di sini harusnya bukan dx, tapi du. Nah, untuk mendapatkan du, kita bisa turunkan. Jadi hubungan dx sama du itu kan seperti ini. Turunan, simbolnya kan u aksen. Nah, simbol lain dari u aksen itu adalah du dx ya, atau du per dx seperti ini. Nah, turunannya, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Sehingga nanti kita punya bentuk seperti ini, kalau kita kali silang ya, du itu sama dengan 2x dx. Atau kalau kita melihat integral ini kan di sini ada x dengan dx tuh. Jadi kalau x sama dx-nya, ini x sama dx-nya, duanya saya pindah ruaskan, maka saya punya bentuk seperti ini. Bahwa x dikali dengan dx itu adalah du per 2.
Jadi integral ini, X sama dx-nya boleh kita ganti dengan du per 2. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin batasnya nih. 0 sampai 2 ini adalah batasan punya X. Sementara kita akan menggunakan atau mencari batasan untuk U. Karena kita pakainya DU, begitu ya. Apa hubungannya batasan X sama batasan U? Ya ini dari pemisalan tadi. Oke. Karena kita lihat nih, karena di sini X itu dimulai dari 0, maka kalau kita substitusi ke sini, maka U juga akan dimulai dari 0, gitu ya. Jadi kalau X-nya dimulai dari 0, maka U-nya juga akan dimulai dari 0. X itu akhirnya di 2, gitu kan ya. Yang diinginkan X-nya di 2, maka U itu akan berakhir di 4, karena ini dikuadratkan. Sehingga batasan integral ini itu akan menjadi dari 0 sampai 4. Dengan demikian, integral yang ditanyakan ini itu sama dengan integral yang ini. Hanya saja peubahnya kita ganti menjadi dalam bentuk U. Oke, nah gimana menyelesaikan integral ini? Maka yang paling mudah adalah kita keluarkan dulu nih per 2 aja. Per 2 kalau kita keluarkan jadi setengah ya. Jadi di sifat integral kalau dia ada konstanta perkalian seperti ini ya, itu boleh dipindahkan, dikeluarkan. Jadi ini setengah dari integral dari 0 sampai 4 FU DU. Nah, bentuk ini 0 sampai 4 FU DU ini sama dengan bentuk ini. Oke. Berarti hasilnya akan sama juga dengan akar 2. Sehingga nanti jawabannya adalah tinggal setengah dikali dengan akar 2. Selesai deh, integralnya sudah selesai. Maka pilihan jawabannya itu adalah yang B. Oke, soal berikutnya itu tentang barisan aritmatika. Jadi ada dua barisan aritmatika. Yang pertama itu adalah AN dan yang kedua adalah BN. Nah, AN ini barisan aritmatika dengan suku pertama 5 dan suku keduanya 8. Sehingga barisan berikutnya dari AN itu kita bisa tuliskan seperti ini. Selisihnya 3 semua. Nah, ini ada 100 suku, nantinya dia disebut dengan himpunan A. Nah, untuk BN selisihnya 4, jadi pola berikutnya adalah seperti ini. Ini juga sama, ada 100 suku dan nanti dikatakan himpunan B. Nah, lalu ditanya di soal adalah berapa banyak anggota A irisan B. Jadi ada berapa banyak bilangan yang ada di A sekaligus ada di B. Oke, nah kalau kita lihat dari barisan A dan B ini, itu sudah ada beberapa bilangan yang sama, yaitu ada bilangan 11, lalu kemudian ada 23. Nah ini nanti bilangan-bilangan ini juga membentuk barisan aritmatika baru. Oke, dengan selisih atau dengan beda 12. Jadi 11 ini jadi bilangan pertamanya, lalu bilangan keduanya 23, dan seterusnya ya. Nah, atau kita juga bisa melihat barisan aritmatika baru berdasarkan indeks. Jadi kalau 11 ini kan suku ketiga, dan 23 ini adalah suku ketujuh. Perbedaan indeksnya itu adalah 4. Jadi, bilangan berikutnya itu adalah indeksnya ya selisih 4 lagi. Berarti ada A11, ada A15, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ada berapa banyak bilangan atau anggota A irisan B. Baik, kita akan buat barisan aritmatika berdasarkan indeks saja lah ya. Jadi kalau berdasarkan indeks, maka nanti indeks yang pertama atau suku pertama itu adalah 3, lalu indeks yang kedua itu adalah 7, nanti indeks berikutnya adalah 11, dan seterusnya. Sampai indeks ke N gitu ya, atau kita tuliskan di sini UN. Tapi karena indeks paling besar dari himpunan A ini adalah 100, maka UN-nya nggak boleh lebih dari 100. Oke, bisa difahami ya. UN itu apa? UN itu suku ke N. Rumusnya di barisan aritmatika adalah seperti ini. A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. A-nya itu suku pertamanya 3, lalu B-nya itu adalah 4. Bedanya 4, nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu kalau kita buka kurungnya, nanti hasilnya jadi 3 ditambah 4N dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 100. Nah, 3 dikurangi 4 itu kan min 1 ya. Kalau kita pindah ruas, maka dia jadi 101. Kemudian kalau kita bagi 4, maka kita punya N itu adalah lebih kecil sama dengan 25,25. Tapi karena N itu adalah bilangan bulat, jadi kan banyaknya bilangan di sini harusnya banyak bilangan bulat gitu ya.
maka N itu adalah bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 25,25. Maka yang paling dekat itu adalah 25. Sehingga banyak irisannya antara himpunan A dan himpunan B itu ada 25 buah. Nah, tapi di soal itu tidak ada opsi 25. Sehingga untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah 25 tapi tidak ada di opsi. Baik, berikutnya ada soal eksponen gitu ya. Jadi ada dua grafik. Yang pertama adalah Y sama dengan 2 pangkat 2X kuadrat ditambah 3X min C. Dan yang satu lagi adalah 4 pangkat setengah X kuadrat ditambah setengah X ditambah 1. Begitu ya. Nah, katanya yang ditanya adalah himpunan semua nilai C agar kedua grafik berpotongan. Nah, yang namanya grafik yang berpotongan, maka dia pasti punya titik potong atau titik persekutuan. Nah, langkah pertama itu dibuat dulu Y1 sama dengan Y2. Jadi, ini artinya kita mencari titik persekutuannya, gitu kan ya. Y1 sama dengan Y2. Karena Y1 ini sudah ada dan Y2 juga sudah ada, maka kita buat jadi seperti ini. Nah, ini eksponen dengan basis 2 yang di ruas kiri gitu ya, sementara di ruas kanan basisnya 4. Nah, supaya sama, maka yang 4 ini kita jadikan 2 pangkat 2. Oke, dia jadi 2 pangkat 2. Lalu, kalau ada pangkat, lalu dipangkatin lagi kan nanti dikali tuh. Jadi nanti 2 yang di sini itu dikalikan ke semuanya. Hasilnya jadi seperti ini, bahwa ruas kanan nanti berubah menjadi 2 pangkat X kuadrat plus X plus 2. Nah, karena bilangan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 gitu ya, maka atasnya tinggal disamain gitu kan ya, pangkatnya tinggal disamain. Jadi kita punya bentuk 2X kuadrat ditambah 3X min C sama dengan X kuadrat plus X plus 2. Ini tinggal dirapihkan saja, kita pindah ruaskan semua. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X min C min 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, supaya berpotongan atau dia supaya punya titik persekutuan, artinya supaya dia punya akar di persamaan kuadrat ini, maka syaratnya diskriminannya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Nanti bisa lihat juga di materi persamaan kuadrat ya. Selanjutnya, yang jadi B itu adalah 2. Sementara yang jadi A itu adalah 1. Dan yang jadi C itu adalah min C min 2. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. 2 kuadrat 4 gitu ya. Nanti min 4 dikali min C 4C, min 4 dikali min 2 jadi plus 8. Gitu ya. Nanti tinggal dirapihkan. Konstantanya dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya seperti ini. Maka C-nya lebih besar sama dengan min 3. Jadi semua nilai C gitu ya, agar grafik Y1 dan Y2 berpotongan itu adalah yang lebih besar sama dengan min 3. Nah, di sini di opsi ini tidak ada nih pilihannya. Jadi untuk soal yang ini itu tidak ada di opsi jawabannya.